Khairani dengan NIM 2313010161 sebagai penggugat. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Tariqul Alifi dengan NIM 2313010136. Saya sebagai tergugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya tak benar ini dengan Bapak Muhammad Tariqul Alifi dan Ibu Hanifah Khairani. Ya, baik. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah hadir dalam proses mediasi ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Setia Maharani selaku mediator yang bertugas untuk membantu Bapak dan Ibu. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, sebelum perkara perceraian dilanjutkan, Bapak dan Ibu wajib untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Nah, perlu saya tegaskan, peran saya di sini adalah netral, tidak memihak dan tidak mengambil keputusan. Saya hanya memfasilitasi komunikasi Bapak dan Ibu agar bisa mencapai kesepakatan yang baik nantinya. Nah, sebelumnya ada beberapa aturan dalam mediasi ini. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mentaati 3 aturan utama ini. Yang pertama, jaga bahasa dan kendalikan emosi. Yang kedua, semua yang dibicarakan di sini akan dirahasiakan. Jadi saya harap kepada Bapak dan Ibu agar memberikan informasi secara terbuka tanpa memotong pembicaraan satu sama lain. Dan yang ketiga, kita harus berfokus pada kepentingan dan solusi, bukan mencari siapa yang salah. Dan apakah Bapak dan Ibu setuju dengan aturan ini? Setuju. Oke, terima kasih. Mediasinya akan saya mulai dengan meminta Ibu Hani selaku penggugat untuk menyampaikan secara singkat apa pokok permasalahannya. Silakan, Ibu Hani. Terima kasih Bu. Jujur saya mengajukan gugatan cerai ini karena saya merasa tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga kami Bu. Tor tidak pernah berubah. Dia sering marah, sering pulang malam, dan lebih parahnya lagi selama 6 bulan ini dia tidak pernah memberikan nafkah yang cukup Bu. Dia bilang dia sedang sulit, tapi saya lihat uangnya habis untuk hal-hal yang tidak penting. Berbagai upaya sudah saya lakukan, termasuk meminta bantuan kepada keluarga, namun hasilnya nihil. Bukan saya tidak memberi nafkah, tapi memang tidak maksimal saya memberinya. Hani, kamu jangan egois. Kamu hanya melihat kesulitan saya, tapi kamu tidak melihat bagaimana saya berusaha. Dan kamu juga yang sering memancing masalah. Bagaimana saya tidak memancing keributan? Kamu selalu. Saya ingatkan kembali tadi, mohon untuk tarik nafas sejenak. Bapak Torik, beri Ibu Hani kesempatan untuk menyelesaikan ucapannya terlebih dahulu. Ibu Hani, saya paham kekecewaan Ibu. Sampaikan semua keluhan yang Ibu rasakan secara terperinci pada saya, dan saya akan mendengarkan. Baik Bu, intinya rumah tangga kami ini sudah tidak sehat. Saya merasa tidak dihargai dan anak-anak sering membuat kami bertengkar. Pokoknya saya ingin cerai. Baik, saya dengar Ibu Hani merasa lelah dan tidak dihargai, serta khawatir dengan dampak pertengkaran pada anak-anak. Terima kasih Bu Hani sudah menyampaikannya. Sekarang Bapak Torik, silahkan tanggapi dengan tenang ya Pak, apa yang telah disampaikan Ibu Hani tadi, tanpa emosi. Terima kasih Bu ya. Saya akui kami memang ada perselisihan. Namun kejadian ini saya rasa masih terlalu terburu-buru. Dan saya juga keberatan dengan kata-kata saya tidak berusaha mencari nafkah. Saya baru saja di PHK dan finansial memang lagi kacau, dan saya juga berusaha mencari peluang pekerjaan, dan saya juga tidak bermaksud untuk melantarkan anak-anak kami, dan juga saya masih mencintai Hani, dan saya juga berusaha untuk mencari peluang pekerjaan, dan saya rasa perceraian ini masih terlalu cepat. Soalnya anak-anak kami masih membutuhkan peran kami gitu. Jadi saya tidak ingin bercerai dari Hani Bu, dan saya juga masih ingin mempertahankan hubungan kami. Terima kasih Bapak Torik. Saya melihat ada dua posisi
posisi yang berbeda di sini. Ibu Hani posisinya ingin bercerai karena butuh ketenangan, dan Bapak Torik posisinya ingin dirujuk karena butuh kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjaga keutuhan keluarga. Ibu Hani, di balik keinginan Ibu untuk bercerai, yang Ibu cari adalah kepastian akan masa depan, kan? Ibu butuh jaminan bahwa Ibu dan anak-anak akan aman dan tercukupi. Baik, Bapak Torik, di balik keengganan Bapak untuk bercerai, Bapak ingin menunjukkan tanggung jawab dan menjadi ayah yang hadir untuk anak-anak Bapak. Tentu saja Bu, itu memang kewajiban bagi saya. Baik, mari kita ubah cara pandang kita. Masalahnya bukan lagi siapa yang salah dalam pertengkaran. Masalahnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan Ibu Hani akan stabilitas sambil tetap menjaga kepentingan Bapak Torik untuk bertanggung jawab dan hadir bagi anak-anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju jika kita berfokus pada solusi terbaik untuk anak-anak? Karena kepentingan kita adalah anak, mari kita pertimbangkan dua hal ini. Nah, yang pertama itu adalah rujuk dengan kontrak berlaku ketat, yaitu Bapak Torik. Jika Ibu Hani mau memberikan Bapak kesempatan terakhir, apa jaminan pasti yang bisa Bapak berikan agar Ibu Hani tenang? Jangan janji, tapi komitmen yang terukur. Jadi saya bersedia membuat perjanjian tertulis. Yang pertama itu saya akan pergi ke konseling psikolog untuk membuat amarah saya jadi bisa dikontrol. Yang kedua, dalam waktu 2 bulan, jika saya tidak mendapat pekerjaan, saya siap untuk digugat kalian. Mungkin hal itu bisa saja dilakukan Bu, tapi saya tetap kuat dengan keinginan saya untuk bercerai. Oke, baik. Jika Ibu Hani sudah bulat tekad, maka kita coba untuk skenario yang kedua, di mana itu negosiasi perceraian damai berbasis anak. Nah, Ibu Hani, jika hak asuh jatuh ke tangan Ibu, berapa nominal minimal nafkah yang Ibu butuhkan per bulan untuk menjamin stabilitas anak? Dan Bapak Torik, bagaimana nanti tanggapan Bapak atas nominal tersebut, dan bagaimana cara Bapak menjamin pembayaran itu meskipun Bapak belum mendapatkan pekerjaan? Saya butuh setidaknya 5 juta per bulan Bu. Oke. Bagaimana Bapak? Bagi saya 5 juta terlalu besar Bu. Saya hanya sanggup untuk 3 juta per bulan. Dan saya juga menembus dengan membiayai uang sekolah anak saya Bu. Dan juga saya menambah pekerjaan di malam hari. Saya cari pekerjaan di malam hari juga. Ibu Hani, Bapak Torik, 3 juta per bulan ditambah jaminan asuransi pendidikan. Apakah ini bisa memberi sedikit stabilitas yang Ibu butuhkan? Mengingat Bapak Torik juga berjanji akan bekerja keras untuk mencari tambahan. Baiklah, saya terima 3 juta dan asuransi pendidikan dengan syarat Bapak Torik tidak boleh telat memberikannya lebih dari tanggal 5 setiap bulannya. Saya setuju Bu. Asalkan saya tidak dibatasi untuk bertemu dengan anak-anak saya. Baik, saya setuju. Bapak dan Ibu, mediasi kita tidak berhasil dalam hal rujuk, namun kita berhasil sebagian dalam mencapai kesepakatan damai. Kita sepakat bahwa perceraian tetap dilanjutkan dan hak asuh anak ada pada Ibu Hani. Bapak Torik wajib memberikan nafkah anak sebesar 3 juta rupiah per bulannya dan wajib dibayarkan sebelum tanggal 5. Kemudian ditambah asuransi pendidikan untuk kedua anak. Kemudian akses bertemu anak bagi Bapak Torik tetap terbuka dan tidak dibatasi. Kesepakatan ini akan saya tuangkan dalam dokumen resmi dan akan diajukan ke majelis hakim. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menandatangani dan menjalankan kesepakatan
yang bersedia. Terima kasih atas kedewasaan dan kerjasamanya Bapak Ibu. Dengan demikian proses mediasi ini selesai. Baik, silakan Bapak dan Ibu untuk menandatangani dokumen. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. It's pulling me under. It's driving me crazy.